Jadi untuk Dr. Ar-Razi Hashim, jangan kemudian untuk membela nasab Alawi sebagai sebuah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menghilangkan logikanya. Padahal kan antum itu ahli filsafat katanya. Kemudian pengabdi hadis. Nasab yang paling sahih kok nggak ada bukti. Berarti yang dibesar-besarkan selama ini klaim saja itu. Nah ini makanya saya pertanyakan ini gimana sebenarnya. Ya mungkin kan bisa saja. Siapa namanya Dr. Ar-Razi Hashim itu karena ceramahnya kan di depan Habib nggak enak lah. Nggak enak. Masa saya katakan Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tanggapan dari Dr. Ar-Razi Hashim tentang tesis nasab Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Itu ya tesisnya biasa-biasa saja, kata beliau. Bukan hal yang luar biasa, tetapi ya biasa-biasa saja. Menurut saya, katanya. Tetapi dari silogi ya, atau pola pikir lah yang digunakan oleh Dr. Ar-Razi Hashim, ini akan menjadi sebuah hal yang blunder. Kalaulah itu adalah merupakan tesis yang biasa-biasa saja, tetapi kenapa sampai sekarang itu nggak terjawab-jawab? Dari sisi DNA-nya, dari sisi datanya, dan lain sebagainya ya. Subhanallah. Yang pada intinya adalah Dr. Ar-Razi Hashim itu masih percaya bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Oh, jadi ini pertemuannya itu atau ceramahnya ini adalah ketika Dr. Ar-Razi Hashim itu di hadapan Bapak Taufik As-Saqqaf ya. Jadi gimana mau menyatakan bahwa nasabnya Habib itu adalah terputus daripada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya nggak mungkin, karena pernyataan ini disampaikan ketika Bapak Taufik As-Saqqaf itu ada dalam pengajian tersebut. Lanjut. Dari kalangan Pak Alawi tidaklah sahih. Ya, itu masa lalu saya. Nggak ada habaib. Nggak mungkin. Jadi begini. Ini bukan soal percaya akan adanya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, karena pembahasannya beda ini. Jadi objeknya itu adalah bagaimana status habaib itu sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu. Para habaib itu statusnya apakah dzurriyyah Rasulullah SAW atau tidak? Nah, kalaulah dulu misalkan banyak dari berapa golongan para ulama dulu ya, mereka itu atau tokoh-tokoh lah yang memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis, katakanlah liberal pemikirannya, yang mereka itu tidak mempercaya akan adanya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan beda antara seseorang yang percaya akan keberadaan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seseorang yang tidak mempercayai bahwasannya Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang pertama, ketika seseorang itu memiliki sebuah keyakinan bahwa dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada sama sekali. Nah, tentu ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Dan ini tidak diyakini, atau pemikiran seperti ini tidak diikuti oleh PWILS, Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Nur Ihya, Gus Abbas Buntet, Dr. Menahem Ali, Dr. Sugeng, ataupun yang lainnya. Karena mereka percaya akan adanya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi para habaib itu apakah benar sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka nggak percaya. Saya pun tidak percaya, begitu. Jadi ini dibedakan. Nah, sehingga mungkin yang beliau sampaikan ini, ya, itu adalah ketika sebuah pemikiran tidak memiliki keyakinan, tidak mempercayai akan adanya dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini beda permasalahannya. Oke, lanjut. Makom para habaib sebagai situs bersejarah. Makom habaib ingin dijadikan situs sejarah, cina. Jadi Habib makam-makamnya Habib itu ingin disituskan, dijadikan situs sejarah. Ya, kemudian nasabnya dipampangin.
Nah, nasabnya dipasang begitu. Habib Fulan bin Fulan bin Fulan, Ibnu Al-Imam As-Saqaf, Ibnu Muhammad Maulad Dawilah, Alwi Al-Ghayur, bin Ali, bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Dipampang gede-gede nantinya. Ha? Lanjut. beliau Al-Habib Taufik Ubaidillah. Nah, Ubaidillah bin Ahmad sebenarnya itu ada atau tidak begitu? Al-Imam Ubaidillah sebagai seorang imam mujtahid, mutlak. Kemudian sebagai seorang ahli hadis, ahli riwayat, salah satu murid dari Imam Abu Talib Al-Makki. Yang begitu masyhur, bahkan nasabnya, silsilahnya, itu disepakati oleh ulama seluruh dunia. Ampun, masalah. Coba kita buka ya, ini dari kitabnya Habib ini. Al-Burqatul Musyiqah. Fahadan nasabu tahir. Maka ini adalah nasab yang suci. Wal intisabul fakhir. Penisbatan yang membanggakan al-musalsal al-muttasil bi sayyidil mursalin al-akabir. Wasafwati khulasatil anbiya'i dzakhair. Subhanallah. Yang berkesinambungan, yang berantai-rantai, bersambung kepada sayyidil mursalin. Tuannya para rasul al-akabir yang besar-besar. Wasafwah, ringkasan, khulasatil anbiya, intisari dari para nabi az-zakhair yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa huwa ma haqqaqahu al-a'immatul ajilla. Nasab ini, nasab yang suci tadi itu adalah yang telah ditahqiq oleh para imam yang agung, wa atqanahu safwatul auliya, dan sudah dikokohkan oleh para wali-wali pilihan. Wa ajma'a alaihil qudwatul ulama, dan telah disepakati oleh para ulama-ulama yang menjadi suri tauladan. Wa dzakaruhu fi tawarikhihim, dan mereka sebutkan dalam kitab-kitab sejarah mereka. Wa tabaqatihim, kitab-kitab tabaqat mereka. Wa kutubihim, kitab-kitab mereka. Wa tawalifihim, karangan-karangan mereka. Wa masatirihim, tulisan-tulisan mereka. Wa min marqumi ijazatin, dalam ijazah-ijazah mereka. Wa rasailihim, risalah-risalah mereka. Wa fatawihim, fatwa-fatwa mereka. Wa mukatabatihim, surat menyurat mereka. Wa maqalatihim, dan ucapan-ucapan mereka. Nasran wa nadman, secara prosa, yang berbentuk prosa, ataupun secara nazam, baik yang di Hadramut, wasyihir di syihir, wal dhafar, wal yaman, was sawahil, negeri-negeri pesisir, wa Makkah, wal Madinah, wal Basrah, wa ghairiha. Ini kan luar biasa begitu kan. Jangan nanya dulu kitab sezaman di Google ya. Artinya klaim ini sudah disepakati oleh ulama. Nah, sehingga ini bisa masuk dalam kategori mutawatir, dan nanti akan kita ulas itu. Kita bongkar, kita bedah. Dari keterangan dalam kitab usul fikih bagaimana? Ya, kita lanjutkan saja. Nah, terus. Nama jasadnya Abdullah. Berdirinya Ubaidullah. Karena saking tawadhu beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diganti namanya, ditasghir namanya, dikecilkan namanya. Nah, ya, saya lanjutlah. Nah. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Namanya siapa? Kiai Imat ya. Imat. Jangan hebat bagi para habaib. Ya. Jangan emosi. Bahasnya Jadi nggak usah emosi ketika kita itu mempertanyakan apakah Imam Ubaidillah ini adalah seorang imam, benar-benar imam. Apakah benar-benar sebagai seorang al-imamul mujtahidul mutlaq? Apakah benar-benar sebagai seorang perawi hadis? Apakah benar-benar merupakan seorang murid dari al-Imam Abu Talib Al-Makki yang memiliki kitab yang bernama Qutul Qulub? Jangan tersinggung. Karena kita mempertanyakan, silahkan dijawab. Kalau memang memiliki jawaban, silahkan. Naam. Lanjut. buat ceramah, kita buat ceramah. Jadi kalau Kiai Imat itu bikin tulisan, balas tulisan. Kalau bikin buku, balas buku. Kalau ceramah, bikin ceramah. Naam. Ya. Tanyakan kepada Al-Imam Faqihil Muqaddam, apakah beliau itu akan menjawab sebenarnya apakah Al-Imam Ubaidillah itu benar-benar merupakan anak dari Al-Imamul Abah An-Nafat, atau yang dikenal dari kalangan habaib ini dengan disebut dengan Al-Imamul Muhajir ilallah. Naam. Tanyakan kepada Al-Imam Faqihil Muqaddam. Naam. Terus. Bagi saya, ya biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Karena itu nggak ada capek. Nama beliau nggak dikenal di Dukcapil karena di zaman itu belum ada Dukcapil. Terus yang mempertanyakan Dukcapil itu siapa? Kita kan sudah mengenal dari biografi Al-Imam Ubaidillah di sini disebut sebagai Al-Imam. Masyhur. Sebentar, kita buka.
Al-Imam Ubaidillah itu bagaimana? Ya, biar kenal. Ini ya. Hadza huwal masyhur 'inda ulama'il Yaman wa a'immatihim bitahaim wal jibal. Abdullah itu adalah seorang yang masyhur di sisi ulama-ulama Yaman. Wa fi ijazatihim, dalam ijazah-ijazah mereka. Wa tawarihihim, dalam sejarah-sejarah mereka. Wal ma'ruf 'indahum, dan juga yang terkenal di sisi mereka. Wal mutadawal ladihim, dan juga yang sudah tersebar di kalangan mereka. Wal madhkur fi fatawihim, bahkan di dalam fatwa-fatwa para ulama-ulama Yaman itu menuliskan Al-Imam Ubaid Abdullah, begitu, ya. Nah, artinya beliau ini dikenal sebagai imam, ulama, ahli hadis, mujtahid mutlak, ya. Dan itu sudah menjadi sebuah informasi yang mutawatir di kalangan para ulama dari berbagai bidang keilmuan, mau itu fikih, mau itu tafsir, mau itu hadis, mau itu tasawuf, ataupun bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Nah, lalu ketika kita tidak menemukan datanya sama sekali, itu bagaimana? Coba, ya, coba. Ada sebuah kaidah dalam usul fikih itu, ya, dalam sebuah kaidah usul fikih, dair risalah satu, ya. Dan termasuk informasi yang dipastikan akan kebohongannya, kedustaannya, kepalsuannya, itu adalah informasi dari seseorang yang mengklaim dia sebagai seorang rasul. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, wal manqulu ahadan fima tatawaffaru dawa'i ala naqlihi. Yaitu satu informasi yang dikutip secara ahad. Hanya satu orang saja yang menyebutkannya. Padahal, ya, sebab-sebab itu sudah sempurna atau mengharuskan agar informasi ini harus diriwayatkan oleh banyak orang. Seperti apa? Ketika seseorang itu melihat sukutil khatib anil mimbar. Ada seorang khatib, dia itu jatuh. Ketika dia berkhutbah jatuh. Nah, sementara jamaah-jamaah yang lain, ya, jamaah-jamaah yang lain itu tidak melihatnya. Artinya ketika seseorang itu mengatakan, oh ya, saya melihat bahwasanya seorang yang khutbah tadi di hari Jumat, dia jatuh. Nah, artinya informasi ini jelas dustanya. Begitu juga dengan apa? Dengan seseorang yang diklaim sebagai seorang imam, sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang perawi hadis, disebut sebagai orang yang sangat terkenal, tertulis di mana-mana, di kitab sejarah, di kitab tarikh, di kitab tabaqat, dalam fatwa, ya, dalam kitab, dalam murasalah, surat-suratan, dalam fatwa, dalam ijazah, dan berbagai macam. Dan itu tidak hanya ditulis oleh ulama Hadramut saja, mau itu Hadramut, mau itu Dhafar, mau itu ulama Haramain, Makkah dan Madinah, bahkan sampai ke Irak. Tapi tidak satu pun kita temukan informasi mengenai status dari Al-Imamu Ubaidillah Al-Mujtahidul Mutlak, kemudian minal muhaddisin dan lain sebagainya. Berarti itu tanda-tanda bahwa klaim selama ini atau informasi tersebut itu adalah sebuah informasi yang dusta, yang palsu. Begitu. Nih. Tarikh Hadramut, ya, Tarikh Hadramut. Ketika menyebutkan Al-Imam Ubaidillah itu bagaimana? Nggak ada ini di sini. Hanya Al-Imam saja di sini. Tidak disebut sebagai Al-Imamul Mujtahidul Mutlaq. Wah. Nggak ada. Artinya antara klaim dengan bukti, nggak sinkron. Nah, berarti klaim yang ada di sini mengenai kenasaban Balawi, padahal hanya disebutkan dalam kitab As-Suluk yang kemudian dikutip oleh beberapa ulama-ulama berikutnya, lalu kemudian disain dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, kemudian diklaim sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Paling sahihnya aja nggak punya data loh. Paling sahih, nasab paling sahih sedunia, ras paling mulia sedunia, tidak punya data. Berarti itu tanda-tanda kedustaan atau kepalsuan dari nasab tersebut dan dari sejarah tersebut. Kalau kita memakai logika yang mana yang membenarkan ketika seseorang itu dikatakan sangat terkenal di mana-mana, ya, sangat terkenal di mana-mana sebagai seorang dzurriyyah Rasul, sebagai seorang ulama, tidak hanya ulama bahkan sebagai imam, ya, sebagai ahli hadis, sebagai imam mujtahid mutlak. Tapi nggak pernah ada
Orangnya nggak pernah ditemukan. Datanya tidak pernah ditemukan. Istifadahnya pun juga Allah. Jadi untuk Dr. Ar-Razi Hashim, jangan kemudian untuk membela nasab Alawi sebagai sebuah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menghilangkan logikanya. Padahal kan antum itu ahli filsafat katanya. Kemudian apa namanya tadi pengabdi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini logikanya dikemanakan coba? Ya, Bin atau Beb, logikanya dikemanakan ini? Antara klaim dengan apa namanya fakta itu nggak sinkron. Berarti apa? Nasab duk capil kekinian eta. Nasab yang paling sohi kok nggak ada bukti. Berarti palsu. Berarti yang dibesar-besarkan selama ini klaim saja itu. Sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup. Kapan ditulis? 1 abad, 2 abad setelah mereka. Ini ada. Ini ada satu fakta mengenai apa namanya, saya jadi lupa namanya itu. Prasasti. Prasasti dan ada tulisannya. Satu prasasti dan ada tulisannya. Tuh. Nah, ini zaman sahabat Nabi ada. Sahabat Nabi ada. Badek. Nah, ada yang terkenal, ada sahabat Nabi yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Ada misalkan Ayad bin Sa'id bin Yarbu. Ini ada juga nih. Tuh. Prasasti. Seorang sahabat Nabi. Ana Ayad bin Sa'id. Ayad bin Sa'id bin Yarbu. Ayad bin Sa'id bin Yarbu. 2, tuh udah. Kita datangkan data ya. Kemudian ada seorang tabi'in Muawiyah bin Abdullah bin Badr al-Juhani Sumar Ribai. Nah, ini ada tuh. Nah, tuh ada, ya kan? Terus, ini zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, tahun 54. Kemudian ada lagi tuh, Ujair bin Abdi Yazid, akhus sahabi Rukana bin Abdi Yazid. Nah, ini ada tuh. Allahumma gfir li Abdurrahman. Apa tulisannya itu? Bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Nafi' bin Ujair. Dzambuhul azim rahimahullah min man qala amin. Amin. Terus 3. Kemudian ada lagi tuh yang khusus nah, ini ada nih. Nah, nih ya. Ini merupakan apa namanya? Prasasti yang dibuat, yang dibikin ketika zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita bacakan redaksinya. Ini zaman Muawiyah loh. Zaman Muawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadas Satli Abdillah. Muawiyah Amirul Mukminin. Ini bendungan ini adalah atau dibuat oleh Muawiyah Abdullah, ya, oleh hamba Allah yaitu Muawiyah Amirul Mukminin. Allahumma barik lahu fihi rabbus samawati wal ard. Banahu Abu Radat Maula Abdullah bin Abbas bihaulillahi wa quwwatih wa qama alaihi katsir bin Salat wa Abu Musa. Nanyalihi, oke. Nah, dan seterusnya. Dan ada lagi. Bentar. Lelet ini. Nah. Nih, kurun pertama Hijriyah Muawiyah bin Abdullah bin Badr. Allahumma gfir li Muawiyah bin Abdullah bin Badr. Ada tabi'in ya. Sahabat. Terus siapa lagi nih? Abu Bakar bin Utsman, Abi Salamah bin Ubaidillah. Ini tahun berapa ini? Tahun berapa nggak disebutkan. Hindun. Taballahu ala Abi Salamah bin Ubaidillah wa ghafara lahu dzambah. Sikhatu Abi Bakar bin Utsman billah. Taballahu ala Hindin ibnati Muawiyah. Ini ada zaman sahabat Nabi, ada. Zaman sahabat Nabi ini, sahabat Nabi bukan zaman Ubaidillah dia baik. Zaman sahabat Nabi. Ada tuh. Nah, di zaman para sahabat. Oke, terus ini ada Abdurrahman sama kayak tadi. Bahkan sudah pernah kita ulas juga sampai Abraha saja itu punya apa namanya 3 prasasti. Yang 2 itu ditemukan di Hijaz, yang 1 ditemukan di Yaman, di Son'a kalau tidak salah, atau beberapa kota-kota yang mendekati Son'a itulah ada.
Ya. Ya artinya kalau memang nasabnya itu adalah nasab yang paling sahih sedunia, kenapa berat dan sulit untuk mendatangkan bukti sezaman? Padahal sahabat Nabi saja ada. Abraha saja punya. Ya ilaha illallah. Nabi Ibrahim saja ada. Nabi Ibrahim. Dan memang ketika catatannya itu berupa catatan kertas. Oke, saya kasih contoh sampel. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah fi Usulil Fiqih, ada Imam Syafi'i. Ada loh manuskripnya loh, aneh ya. Imam Syafi'i padahal ini, subhanallah, mana sampel manuskripnya itu? Bentar. Nah, Imam Syafi'i ada. Tuh, Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah fi Usulil Fiqih. Imam Syafi'i. Ada ya. Beliau imam beneran imam. Imam Syafi'i beneran imam, bukan imam-imaman. Ahli hadis, bukan ahli hadisan. Nah, ini Imam Syafi'i ada. Subhanallah ya. Ini imam beneran ini, imam beneran ini. Masya Allah, ada Imam Syafi'i ini. Subhanallah ya. Bukan imam-imaman, tapi imam beneran ini. Bukan mujtahidan, tapi mujtahid beneran, karyanya ada. Subhanallah. Dan untuk mengenai status Imam Syafi'i sebagai Quraisy, ditulis dalam fatwa, disampaikan dalam ceramah, ditulis oleh ulama-ulama sezamannya. Itu beneran ada, bukan cuma klaim itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Ini sampai 3 tahun untuk mencari nasabnya Al-Imam Ubaidillah, Al-Imamul Mujtahidul Mutlaq. Apakah benar sebagai seorang ulama yang merupakan putra dari Al-Imamul Muhajir ilallah? Gak ada. Mari husnudzon saja. Nasab paling sahih nggak punya data. Dan itu tanda kepalsuan. Nah, ini makanya saya pertanyakan ini gimana sebenarnya? Ya mungkin kan bisa saja. Siapa namanya Dr. Ar-Razi Hashim itu karena ceramahnya kan di depan Habib nggak enak lah. Nggak enak. Masa saya katakan, Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut. Bukti dari para sahabat Nabi sekian ya, meskipun nggak semuanya. Kemudian bukti untuk Muawiyah bin Abi Sufyan ada. Kemudian bukti untuk siapa tadi? Muawiyah bin Hisham tahun 138 Hijriah ada. Bukti untuk Al-Imam Syafi'i ada. Manuskripnya ada. Karena manuskrip tadi yang kita perlihatkan untuk kitab risalah itu, ya itu dipegang dari satu ulama dengan ulama yang lain. Artinya ketika ulama yang mendapatkan naskah ini, ya kemudian diwariskan kepada muridnya terus, begitu. Sehingga untuk sanadnya saja itu ada, begitu ya. Kebencian dari mana? Saya ini sedang membahas kitab dibilang kebencian ini. Logikanya dipakai bila. Lanjut. Begitu sahabat Nabi gak ada semua dong. Ya kita akan menyesuaikan dengan klaimnya. Masa klaim nasab yang paling sahih sedunia, ras yang tertinggi sedunia, tariqah yang paling lurus sedunia, ajaran leluhur Ahlul Bait Nabi yang paling tinggi, yang paling khair, yang paling baik, terbaik sedunia. Kan masa nggak punya jawaban? Nasab paling sahih. Nah, darah paling suci. Nasabnya disepakati oleh seluruh ulama sedunia. Masa nggak punya catatan sezaman? Berarti bukan ini dong, bukan bukan nasab yang paling sahih sedunia. Nanti khawatirnya kebalik itu. Menjadi nasab palsu. Orang-orangnya memang sengaja dibikin-bikin. Nah, subhanallah. Jadi kan bukan menjadi nasab yang paling sahih sedunia. Masa nasab paling sahih sedunia itu hanya sekedar mendapatkan pengakuan dari ulama-ulama sedunia katanya. Gimana itu coba? Kan sedih. Aku sedih ketika aku mendapati sebuah nasab di dalam kitab-kitabnya bahwa nasabnya Ba'lawi, nasab yang suci yang bersambung kepada Rasulullah. Telah disepakati, telah ada konsensus para ulama, disebutkan oleh para sejarawan, dituliskan di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab sejarah mereka, tabaqat, dalam kitab fikih, dalam kitab tarikh, dalam kitab rasail, dalam surat-suratan mereka, dalam fatwa-fatwa mereka, dalam ijazah-ijazah mereka.
Dan itu disampaikan secara lisan. Baik itu secara la ilaha illallah, nasran wa nadman, secara prosa, atau baik itu disampaikan secara nadhaman. Jadi itu kalau kembali kepada kitab fikih, usul fikih tadi itu ya, itu tanda kepalsuan, tanda kedustaan, tanda kepalsuan, maudhu, palsu itu. Kalau antara klaim dengan pembuktiannya nggak sinkron, tadi berarti menurut di sini ya memang palsu. Wa minal, tidak hanya palsu, wa minal maktu bi kadzibihi, dan termasuk yang dipastikan kedustaannya adalah tadi sebuah informasi yang besar tapi nggak punya bukti. Begitu. Oh, jangan marah-marah dong. Ini usul fikih ini yang bilang, ini usul fikih. Kalau mau menyalahkan saya, ya salahkan ini. Siapa namanya? Imam Tajuddin As-Subki. Al-Imam Tajuddin Abdul Wahab namanya ya. Ibnu Abdul Kafi As-Subki. Ini bilang, wa minal maktu bi kadzibihi ala sahih al-manqulu ahadan fima yatawaffaru da'wa'i ala naqlihi mutawatiran. Nah, berarti palsu. Ini yang bilang bukan saya, tapi ini yang bilang ini adalah nih, Jamul Jawame. Jamul Jawame ini, Jamul Jawame. Di sini pun juga sama, riwayatul usul Syekhul Islam Zakir Al-Ansari, sama saja, nggak ada bedanya. Coba saya tanding nggak tadi itu ya? Oh, ini. Sama, ini sama tuh. Wa man nuqila ahadan fi ma tatawaffaru dawa'i ala naqlihi tawaturan. Berarti wa minal maktu bi kadzibihi, di atasnya itu. Wa minal maktu bi kadzibihi ma nuqila ahadan fi ma tatawaffaru dawa'i ala naqlihi. Lanjut. Sebut risalah wali 9. Risalah yang ditulis muridnya atau murid. Ya kan muridnya ada. Berarti kan tokoh historis itu. Ya, tokoh historis. Ya, Kang Baden Sopian. Nah, kan tokoh historis ada. Tapi kan nggak mengklaim nasab kami paling sahih sedunia. Nggak seperti itu, nggak. Lanjut. Para sayyid, para habaib. Beda. Antara sayyid dengan habib beda. Jadi sayyid itu adalah gelar yang biasa digunakan, ya, digunakan oleh para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kalau gelar yang biasa dimiliki oleh keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu namanya Alawi, dan itu dijelaskan dalam kitab Turfatul Ashab. Udah pernah kita ulas sebenarnya itu. Jadi untuk keturunan Sayyidina Hasan dan Husain itu penyebutannya syarif, malah nggak disebut sayyid malah ya. Tapi kalau wa man kana min ghairihi min auladi Ali karamallahu wajha yusamma alawiyan wa la yusammauna asyrafan. Tapi kalau keturunan Sayyidina Ali bukan dari Sayyidina Hasan dan Husain, itu tidak disebut sebagai asyraf. Sadah mungkin sama lah ya. Tapi disebut sebagai alawi, yaitu keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, lanjut. Menjadi kitab Al-Kabair, dosa Kabair. Nah. Dosa besar. Orang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Jadi kalau dalam kitab Al-Kabair, baik itu yang ditulis oleh Ibnul Jauzi atau yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana wa minal kabair al-intisab ila ghairi abih. Artinya begini. Memang dalam sebuah hadis itu, ya, man intasaba ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Ketika seseorang itu menasabkan dirinya kepada yang selain bapaknya, selain datuknya, maka surga itu haram bagi dirinya. Kalau tahu, kalau ada unsur kesengajaan. Kalau nggak tahu, atau tidak ada unsur kesengajaan, ya nggak masuk di situ. Rufi al-qalamu an thalathin. Ada 3 itu. Atau innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wal junun wal majnun idza afaq. Gitulah. Au fi ma'nal hadis ya. Awalnya nggak tahu bahwasannya nasab ini tidak bersambung kepada Rasulullah, dan tahunya itu pada awalnya adalah bersambung kepada Rasulullah. Lantaran apa? Lantaran keterangan dari bapak, terus kepada Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Nah, terus sekarang dikasih tahu, bro, kamu tahu nggak bahwa nasab yang kamu selama ini yakini sebagai nasab yang paling sahih sedunia, nasab yang bersambung kepada Rasulullah, nasab yang telah disepakati oleh para ulama,
oleh para ahli sejarah, oleh ini dan itu di mana-mana, itu ternyata nggak bersambung loh kepada Rasulullah. Bro, jadi begitu bro. Gimana? Anda mau menerimanya atau tidak? Oh enggak, saya ini lebih percaya kepada leluhur daripada percaya kepada tesis yang palsu, tesis yang nggak jelas itu, cina. Nah, berarti kalaulah memang dia itu sadar, kalau memang dia itu nggak sadar bahwa bukti-bukti sudah disampaikan, DNA-nya sudah disampaikan, ya, tapi tetap masih aja kekeh, maka masuk ke situ. Ya silakan aja, tunggu aja di akhirat. Dan mungkin sebelum di akhirat itu akan akan ditampakkan, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, teman-teman. Dari sisi ilmu hadis. Justru ketika menggunakan sudut pandang ilmu hadis, ilmu riwayatul hadis itu lebih ketat loh. Jangankan sosoknya itu nggak ada. Sosoknya ada saja, itu perlu dilihat nih. Bagaimana status periwayatannya. Siapa saja guru-guru yang dia ambil riwayatnya. Kemudian bagaimana melihat dari kekuatan. Bagaimana kekuatan periwayatan itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana murid-muridnya. Terus redaksi hadisnya itu apakah berbeda atau tidak ketika dibandingkan dengan redaksi hadis dari gurunya. Itu lebih ketat sebenarnya. Nah, sehingga saya justru menyaksikan ini bagaimana bisa mensahihkan sebuah nasab sementara tokohnya saja tidak pernah ada. Nah, tokohnya saja tidak pernah ada. Bagaimana dianggap sebagai nasab yang sahih? Apalagi nasab yang paling sahih sedunia. Begitu. Ya. Begitu. Ya. Hadis bersanad dan ketat. Lebih ketat daripadanya sekedar nasab. Bahkan jangankan kepada pembahasan mengenai dalam Rasulullah, nasab dari perspektif sejarah. Ya, dari perspektif sejarah. Yang namanya sejarah itu membutuhkan data sezaman. Kalau nggak ada data sezaman, udah mending diam. Begitu, ya. Saya sangat kasihan itu dengan kibin-kibin, ya. Otaknya itu ditaruh mana? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Makanya ini, kalaulah seseorang itu sudah ma'rifat, ya, sudah ma'rifat, benar-benar ma'rifat nih. Kan ada itu pembahasan ruh, ya kan? Bahkan Imam Ibnul Jauzi itu memiliki sebuah kitab yang namanya Ruh. Ya. Memiliki sebuah kitab yang namanya Ar-Ruh. Nah, dan ini pun juga dikaji oleh para ulama-ulama tasawuf. Ini kajian tasawuf loh. Kajian sufi, kajian tarekat. Sementara dalam hadis Nabi itu al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu saling berkelompok-kelompok. Fama ta'ala faminha i'talaf. Kalau cocok si ruh itu akan sinkron, nyambung. Fama tanafara minha ikhtalaf. Nah, kemudian dari ruh-ruh itu ketika memang sudah nggak sinkron, ya dia nggak akan bersambung. Nah, tinggal diistiharahi saja itu. Bagaimana ruh fakih muqaddam itu ditanyakan. Kan biasanya itu ada itu dari teman kita dari Dayak gitu ya. Kan bisa menanyakan itu. Coba panggil ruhnya fakihil muqaddam. Apakah bisa atau tidak? Nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba ditanyakan itu. Rohnya fakihil muqaddam itu ditanyakan bagaimana? Ada atau tidak? Kan bisa. Kan ranahnya ranah alamul arwah begitu. Kan ada kan? Ada. Karena roh itu tidak akan mati. Roh itu tidak akan mati kecuali nanti. Lanjut. Ilmu tasawuf menisbatkan diri kepada bukan ayahnya, itu tantangan. Apalagi ulama, apalagi kutub. Allah, kutub. Seorang ulama, seorang wali, apalagi seorang wali kutub, pantang untuk menyatakan suatu statement bahwasanya itu bukan bapaknya kemudian diakui sebagai bapaknya. Kutub, naam. Wali itu tidak boleh, wali itu bisa salah tapi nggak boleh bohong. Apalagi seorang wali kutub. Ya, nggak tahu wali kutubnya itu wali kutub beneran ataukah wali kutub brandingan. Karena kemarin seperti yang kita bacakan dari kitab
Lataiful Minan wal Akhlaq fi bayan wujubi tahadduthi bin ni'ami al-itlaq, karya dari siapa namanya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menceritakan boro-boro seorang itu bisa mengetahui bahwa orang lain itu adalah wali kutub karena dia tidak pernah masuk dalam dimensi kewalian itu. Apalagi wali kutub, begitu kan? Ini ajaran tasawuf, ajaran tarekat seperti itu. Jangankan untuk mengetahui seseorang itu statusnya adalah seorang wali. Sulit. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa si fulan adalah seorang wali sementara kita ini belum masuk dalam dimensi mereka? Apalagi seorang wali kutub. Bahkan para wali-wali itu ya tidak berani dan tidak mampu untuk berdekatan dengan seorang wali kutub. Kemarin sudah kita ulas. Kemarin seperti kita sudah ulas. Boro-boro. Kesimpulannya tentang nasab itu yang nggak bersambung intinya mah. Intinya nggak bersambung. Nah, cuman argumentasinya kan banyak begitu kan. Ya, lanjut. Bab akidah. Bab akidah ya. Tadi di awal sudah kita ulas. Seorang wali itu dia itu tidak maksum. Tidak maksum. Artinya tidak melulu apa yang disampaikan oleh seorang wali itu adalah apa saja yang disampaikan oleh seorang wali itu pasti benarnya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia yakini itu adalah sebagai sebuah kebenaran, tetapi dengan berjalannya waktu, ya, ternyata tidak. Karena apa? Yang namanya wali. Nah, namanya juga wali. Wali itu bisa salah, boleh salah, bisa salah seorang wali itu. Tapi nggak boleh dusta. Nggak boleh bohong. Nah, lanjut. Oleh karena itu, saya yakin, aku yakin. Oh, berarti intinya dari sudut pandang ini, ya, yang baru disampaikan ini, ana hakul yakin, bahwasannya mustahil para wali-wali itu, para wali-wali kutub itu menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, dan pada ujungnya adalah husnuzan. Dan pada ujungnya adalah husnuzan. Meskipun haplogrupnya itu G garama, ya. Meskipun tidak memiliki catatan, meskipun secara logika, sesuai dengan yang dituturkan di dalam kitab usul fikih tadi itu, dari kitab Ghayatul Usul, kemudian kitab Jam'ul Jawame, nggak masuk kalau saya mah. Meskipun menggunakan sudut pandang tasawuf itu sendiri. Ya, meskipun menggunakan sudut pandang tasawuf itu sendiri. Nah, G garangan. Nah, lanjut. Insya Allah mereka tidak berbohong atas nasabnya. Insya Allah ya, insya Allah tidak berbohong. Nah, insya Allah tidak berbohong. Ya. Husnudon pada ujungnya itu husnudon. Ya. Berkat ditanya sama. Jadi apa namanya, Dr. Ar-Razi Hashim itu lantaran mendapatkan keberkahan dari Habib Muhammad, siapa tadi itu nggak jelas. Jadi lisannya itu bisa menjadi fasih, subhanallah. Jadi fasih ya, fasih. Lanjut. Kalau pewaris nasab, abai. Pewaris ilmu, ulama. Pewaris nasab adalah habaib. Pewaris ilmu adalah ulama. Haplogrupnya apa? Haplogrupnya apa? Jangan sampai ketika haplogrupnya, siapa namanya? Habib Al-Kapun. Ada lagi Habib Yosef Stalin. Ada lagi Habib Yuya. Itu sama dengan haplogrupnya para habaib. Yang kemudian diklaim sebagai para habib ini sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pewaris nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut. Apa Habib Osman diketahui? Bukan kesultanan Belanda. Maka beliau pun itu jaga para zuriat Belanda. Allah. Tidak sama juga. Jadi sekilas ya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Ar-Razi Hashim tentang Habib Usman bin Yahya itu semata-mata adalah untuk siasah. Nah, untuk siasah. Siasah. Padahal faktanya ada. Faktanya ada, suratnya ada, doanya ada. Kemudian yang disalahkan apa? Belanda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nih. Cuman saya sudah rada lemes ini. Membahas tentang apa namanya Usman bin Yahya ini. Data-datanya sudah saya siapkan dari beberapa referensi ya.
Ada tulisan Sunan Khargronya. Kemudian ada doanya Habib Utsman bin Yahya. Ada doanya nih. Mana tadi itu doanya? Ada doanya Utsman bin Yahya. Nah itu Habib Utsman tuh ada tuh. Subhanallah. Nah ini besok kayaknya ini Mah ya. Karena sudah lemas saya. Terus ada surat-suratannya juga Utsman bin Yahya. Ya, surat-suratannya Utsman bin Yahya. Mana suratnya itu? Ada suratnya Utsman bin Yahya, surat. Nah, ada suratnya Utsman bin Yahya. Ada buku-buku Petani Banten ini ya, pemberontakan Petani Banten 1888. Ada sejarah Banten juga, catatan masa lalu Banten. Itu jasa dari Habib Utsman bin Yahya antek Belanda. Bahkan ada Habibnya Utsman bin Yahya. Nanti kita sinkronkan itu nanti. Manhajul Istiqamah fid Dini Bisalamah. Besok insyaallah ya. Kalau tidak ada halangan ya. Insyaallah Geger Cilegon 1888. Insyaallah ini. Besok insyaallah ya. Itu saja mungkin barangkali dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir itu bisa difahami, menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman untuk kita semua. Sehingga kita tahu ini mana sebenarnya yang iya dan mana yang sebenarnya yang tidak. Kan qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu benar. Katakanlah yang salah itu salah. Jangan kemudian ketika kelantaran gak enak karena ada kedekatan emosional sehingga nggak mau untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma majbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizq ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farid an ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummat Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Bagus SKS. Dan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.